televisi siangnya. Tapi Pak, mungkin bisa diceritakan kronologi Nggak Bapak awal-awal bisa kejadiannya selamat. Pak, ya. Kapan itu penyerangan? Kalau penyerangan itu jam 4 tanggal 30 September sekitar jam 4 sore untuk Papua. Saat itu apa yang sedang dikerjakan Pak saat kejadian? Sementara kan dari perbaiki jalan, kita sudah mau lanjut perjalanan lagi ke atas. Nah, terus sementara anak-anak lagi pasang selain dari Eksa ke mobil, nah, terus ada bunyi tembakan. Nah itu yang ditembak pertama itu siapa Pak? Yang tembakan pertama kayaknya belum ada yang kena. Kayaknya. Jadi pikir kita juga cuma ya apa namanya kayak peringatan lah begitu. Nah, korban sendiri almarhum ini pada saat di lokasi posisinya di mana Pak? Di atas itu kan, Oh, di atas. yang paling depan. Memang langsung dia ditarget Pak atau ini? Saya kurang tahu itu maksudnya target di mana yang jelas. Pada saat di lokasi Pak, di situ ada berapa orang sih yang menyerang kira-kira? Kita juga kurang tahu, tidak pernah lihat juga orangnya bagaimana, terus jumlahnya berapa, cuma dengar bunyi saja senjata. Oh, nggak ada komunikasi sebelumnya? Tidak ada. Langsung saja Langsung terjadi, serang ya? kita iya. Nah, terus nanti kayak tembakan ketiga, kebetulan ini yang Ruslan ini yang kena. Pas kita lihat dia lari ke belakang ada tertimpa darah, makanya kita juga lompat semua lari tuh. Terus kedua Iya. Kedua Sadar bahwa ini ya Pak. kedua korban itu artinya dia tidak sempat melarikan diri ya Pak? Yang begitu kayaknya kita juga kurang tahu Pak, karena yang jelas kejadiannya pas ini kita langsung lari. Semua Tapi menyelamatkan diri Pak? Iya, masing-masing menyelamatkan diri, terus tembakan tidak mau berhenti. Pak, pada saat itu Bapak lari kemana sih? Lari kembali ke arah ke kampung yang bekas kita lewati Itu tembakan dari kembali dari arah sebelah kiri. Itu dari atas? Gunung dari atas. Iya. Kita kan jalan ke kayak ke utara lah toh. Nah, dia di sebelah kiri kita. Sedangkan sebelah kanan kan tebing. Jadi Jurang. Jadi Bapak lari ke hutan gitu Pak? Kita lari kembali ke arah kampung. Cuma karena saya merasa karena sudah gelap, jadi saya lari arah ke hutan untuk selamatkan diri dulu dan sambil istirahat. Pagi baru cari jalan lain untuk keluar ke kampung. Pagi baru sampai ke kampung. Iya. Artinya sempat bermalam di hutan. Bermalam di hutan. Itu Bapak sendiri atau? 3 orang. Oh 3 orang. tapi sempat was-was juga Pak. Ya begitulah. Nah, cara apa berlindung di dalam hutan itu Pak? Mereka kan basisnya dalam hutan. Ya kita tahu juga karena bagaimanapun kita sudah pasrah saja dan berusaha sambil berdoa. Katanya Pak sempat tidak pakai baju. Ya memang karena sampai buka baju di badan tinggal celana pendek saja, kita baring di tanah di bawah pohon kayu. Kita berlindung Di bawah pohon kayu besar. Tadi bahkan batuk-batuk pun Ya, Bapak. sempat ada teman juga batu-batu, dia sempat tahan, terus kalau memang dia tidak bisa tahan dia gali-gali tanah baru dia kasih masuk mulut ke dalam baru Itu untuk apa keluarkan. Pak? Untuk menghindari bunyi atau apa tuh Sempat didengar dengaran oleh- ya, sempat dengaran dengan masyarakat kan bisa bahaya juga. Pada saat itu hutan yang paling dekat dari situ Pak, yang tidak langsung ke desa tadi kenapa Pak? Cuma kita antisipasi takutnya kalau ada yang maksudnya Ke desa. ada yang siapa tahu ada yang tunggu kita di jalan sana, di pinggir jalan sudah gelap malam begini kan. Ini resiko. Jarak tempat kerja dengan pemukiman itu berapa? Kalau jaraknya kejadian dengan ini sekitar 7 kilo dari pemukiman. Itu bekerja sehari-hari memang di mana Pak? Dari lokasi penembakan itu di mana di pemukiman. Kalau kita di mana-mana Pak, maksudnya kita kan ada tenda sendiri Pak. Iya. Saja kalau waktunya pertama datang kita cuma tinggal di rumah masyarakat, ada rumah kosong itu kita tempati sambil bikin perbaiki alat. Kalau sudah jadi kita lari masuk. Jadi kapan ada tempat lagi bisa nginap, kita lagi bikin tenda lagi untuk sementara sambil. Ada tenda sementara. Iya. Ini Pak yang ajak ke Papua itu siapa? Almarhum. Pak Abbas ini? Iya. Sudah lama ke sana. Kalau dia sudah
berkeluarga di sana, maksudnya anak-anak, istri Artinya anak kan di Bapak sana. sudah lama di Papua. Kalau saya sudah lama sebenarnya, cuma bolak-balik. Nanti Terakhir ada berangkatnya panggilan. ya? Kalau terakhir berangkat ini tanggal 10 Agustus, 10 September kan? Iya. Pas yang balapan ya 10 September sudah. Iya. Pak, bisa ada berapa orang semuanya yang pada saat proyek pengerjaan Kalau kita punya grup ada 14, Ada berapa orang, Pak? 14 14 orang. termasuk dengan tukang masak yang Yang perempuan satu. Tapi khusus warga Pinrang itu Tidak, macam-macam, ada yang timur, ada yang Batak, ada yang kalau orang Pinrang di situ ada sekitar kalau Pinrang cuma almarhum 2, terus saya juga 2 dengan Ruslan. Berarti Yang 4 selamat. orang, Pak. 4 orang Pak. Ya 4 orang. Yang lain posisinya juga ada yang masyarakat Pak, asli orang Sorong juga ada yang Batak, ada yang Manado. Manado, banyak-banyak yang 2 yang meninggal dunia orang Pinrang, Pak. 2, 1 Bulukumba, 1 Manado, 2 Pinrang. Nah, Pak Abes ini sebagai bos di proyek ini ya Pak? Dia cuma bos sama kita yang pekerja. Iya. Terus kita Dia kayak posisinya, mandor begitu. Iya, kayak mandor, kita posisinya sebagai operator, operator. Kemudian Pak Armin itu sopir trek, sopir truk. Terus Pak Ruslan, kayak pelaksana proyek. dan saat ini Pak Ruslan sudah di ini ya, dirawat Iya, karena ada luka tembak di bagian lengan. iya. Pak, itu waktu sempat ada beberapa komentar katanya waktu kejadian itu korban Pak Abbas itu sempat teriak ada tembakan atau apa sehingga yang lain itu cepat menyelamatkan dia. Kalau itu Pak saya kurang tahu karena tidak ada juga saya dengar kan. Cuma saya ini saja karena pas lihat terus langsung sudah panik, orang sudah bapak sudah lari menyelamatkan diri masing-masing. Pak, setelah kejadian ini apakah masih kembali untuk bekerja di sini? Kalau bagi saya Pak, gimana? Kalau memang masih ada yang ini ya kita tetap kembali. Di mana-mana pun pekerjaan, namanya juga mati itu sudah takdir. Iya. Walaupun di mana pasti kalau sudah sampai waktunya ya. Pak, mungkin ada harapan Pak pemerintah terkait pelaku penyerangan yang belum Nah, pasti juga pemerintah juga sudah tahu, pasti pemerintah sudah program sendiri kan. Apa perlu ada pendampingan pekerja Pak dari pihak TNI atau Polri kalau mereka Kalau kita bekerja bagusnya kalau ada. Kalau kita ya kita juga agak aman tidak ini tuh, tapi ya itu kan tergantung dari pemerintah tempat juga kan toh. Kita kan cuma pekerja ini saya ya. Tapi Pak sebelumnya memang ini baru kali pertama Pak. Saya sebelumnya mungkin ada sempat ada gangguan atau apa, kenapa Tidak. tiba-tiba. Tidak pernah. Tapi ada peringatan tidak dari warga bilang Tidak. tidak biasa di sini ada Tidak. Malah kadang ada masyarakat di situ, kadang tinggal kita sama-sama cerita sambil minum kopi apa. Nah, masyarakatnya welcome. kadang kita kasih indomie apa semua dia pulang telur kap. Pak mengklarifikasi Pak, itu kan kalau video yang beredar dari pihak kelompok kriminal itu menyampaikan bahwa Pak itu katanya ada apa makan itu gimana sih Pak? Nah, kalau saya tidak tahu yang begitu Pak, karena Ya, kalau kita mau saya bekerja di sini Pak, tidak urus yang begitu. Yang penting saya bilang saya niat baik untuk bekerja saja, ini mau cari hidup saja, cari makan demi anak istri itu saja.